Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kita pada kali ini. Kita kembali lagi di tema 8, subtema 3, pembelajaran keempat ya. Jika kemarin kita telah membahas tentang usaha-usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya yaitu seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi tersebut di pembelajaran keempat. Tadi pagi saya telah menanyakan kepada kalian bagaimana sikap-sikap yang harus dilakukan dan ditunjukkan kita untuk menghadapi kegiatan ekonomi tersebut. Nah, pada kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama nanti kita akan menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang kedua, sikap-sikap dalam menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Jadi itu adalah dua hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku semua, untuk memulai pembelajaran kita pada kali ini, Bapak ingatkan kembali ya, tadi pagi tentang acara Sapa Pagi tersebut, kalian telah menjawab berbagai macam sikap ya, berbagai macam bagaimana kalian menghargai usaha orang lain, seperti saling menghargai, yang kedua tidak mengambil hak orang lain, saling menghormati satu sama lain. Nah, itu ada dua pertanyaan besar yang harus kita renungkan bersama. Untuk yang pertama, apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Dari jawaban yang kalian jawab tadi pagi di grup, iya betul bahwa setelah kita semua saling menghargai, ya kita akan menjadi masyarakat yang saling dalam menjaga, saling dalam menghormati, dan itu baik untuk kita semua. Lalu yang kedua, apakah di antara mereka saling bersaing dengan ketat hingga terjadi permusuhan? Apakah iya atau tidak anak-anak? Saya kira sih tidak ya. Kita harus saling menjaga perasaan satu sama lain, jangan sampai terjadi permasalahan atau saling bersaing satu sama lain. Nah, untuk itu anak-anak silakan kalian buka buku tematik kalian, buka di halaman yang berjudul menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain ya. Silakan dibaca terlebih dahulu teks tersebut yang ada di laptop maupun di buku kalian. Mohon maaf, di layar kalian ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, ini untuk lembar pertama sudah ya. Silakan untuk lembar keduanya. Baik, setelah kalian membaca teks tersebut, ada titik berat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa kita saling saling berkaitan ya di antara satu kegiatan dan kegiatan yang lain. Contohnya adalah kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi ini juga membutuhkan banyak orang, banyak masyarakat ataupun lebih dari satu orang. Karena dalam kegiatan produksi ini kita menghasilkan barang ya, tidak mungkin kan menghasilkan barang itu hanya dari satu orang, pasti memerlukan keterlibatan orang lain. Yang kedua, setelah diproduksi pasti barang-barang tersebut akan didistribusikan ke orang lain, karena jika mana barang ini dibuat dan tidak didistribusikan, maka barang ini akan tertahan dan siklus ekonomi tidak akan terjadi. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Iya, karena ini adalah kegiatan akhir bahwa barang yang telah dibuat, telah distribusikan, maka akan dibeli, dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi, dalam kegiatan ini terjadi namanya saling keterkaitan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain. Karena apa? Dari kegiatan tersebut itu menghasilkan suatu kegiatan yang kalian harus saling menghargai satu sama lain ya. Contohnya di dalam produksi ya, itu membutuhkan tenaga kerja, maka tenaga kerja ini juga harus diberikan hak yang sama, diberikan kewajiban juga diberikan hak. Contohnya seperti gajinya, kesejahteraannya, upahnya.
Lalu dalam proses distribusi juga harus mementingkan ataupun harus memperhatikan banyak hal ya. Jadinya nanti kalian ketika menghadapi kegiatan usaha ini, kita sebagai manusia harus saling menghargai, menghormati antar manusia, apalagi dalam kegiatan ekonomi tersebut. Lalu, bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kita lakukan dalam menghargai usaha ekonomi orang lain. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain sebagai dengan meniru sikap positif orang tersebut. Dari keempat contoh ini adalah contoh langkah nyata sikap kalian dalam menghadapi, dalam menjalani permasalahan di masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Ini adalah 4 contoh sikap yang bisa kalian lakukan. Lalu anak-anakku semua, setelah kalian membaca teks tersebut, mari kita mencoba untuk mencari informasi penting apa yang ada di teks tersebut dengan cara kalian mengisi diagram-diagram ataupun peta konsep yang ada di halaman berikutnya ya. Jadi yang menjadi perhatian kalian adalah informasi penting apa sih yang kalian dapatkan dari teks tersebut dengan judul menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Buka buku temamu halaman 121, di situ ada diagram ya, ada 4. Silakan kalian isi di buku teks kalian bagaimana cara kalian menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Silakan ditulis di buku teks kalian, di buku tematik kalian. Berikutnya, tetap di halaman 121, di situ ada jenis usaha dan peran dan keuntungan diperoleh. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, petani kapas, pemintal benang, yang ketiga pemilik pabrik tekstil, yang keempat pegawai pabrik tekstil, yang terakhir adalah penjahit. Nah, anak-anakku semua, ini ada contoh dari penerapan tadi masalah produsen, distribusi, dan konsumsi ya. Di sini kita mengambil contoh adalah kegiatan pembuatan kain ya, tekstil atau kain. Ini diawali dari petani kapas. Terus ada pemintal benang, ada pemilik pabriknya, ada pegawai pabrik, dan ada penjahit. Nah, sekarang dari jenis usaha tersebut mempunyai peran apa sih, Nak? Contohnya petani kapas ini perannya apa? Saya berikan contoh ya, bahwa petani kapas ini memiliki peran sebagai penyedia barang ya, sebagai produksi kapasnya ya. Jadi ini adalah awal mula bagaimana pakaian yang kita kenakan ini, baju yang kalian gunakan tersebut bisa ada dan bisa digunakan. Ini adalah proses awalnya, dimulai dari petani kapas dan penjahit. Silakan anak-anakku semua dikerjakan ya di halaman itu, di buku tugas kalian, dibuat menggunakan tabel tersebut ya, dikerjakan di buku tulis kalian. Yang terakhir, mari kita renungkan dari pembelajaran ini. Yang pertama, pengetahuan apa yang aku pelajari pada hari ini? Apa sih pengetahuan yang kalian pelajari? Mari kalian tulis di buku tulis kalian dan juga di chat ya. Jangan lupa untuk yang bagian ini ditulis di chat di grup kalian. Yang kedua, keterampilan apa yang aku latih hari ini? Nah, setelah pengetahuan, keterampilan apa yang kamu latih hari ini? Yang ketiga, sikap apa yang aku kembangkan pada hari ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat aku berikan kepada lingkungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapku? Mari, anak-anakku semua, renungkanlah 4 poin ini, renungkanlah 4 pertanyaan ini. Setelah itu kalian tuliskan di grup ya, sebagai share me ya. Kalian
memberikan penonton kepada kami, kepada kita semua, kepada Bapak ya. Jadi setelah pembelajaran ini selesai, nanti ada evaluasi akan saya kirimkan seperti biasa di Google Form. Nanti kalian isi, kalian jawab semaksimal mungkin. Kalian dalam memilih tidak boleh ya, kalian memilih bebas karena ini sudah berhubungan dengan materi yang kita pelajari pada kali ini. Anak-anak semua, kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah kita sebagai manusia pasti bergantung pada kegiatan ekonomi ya. Kita hidup juga membutuhkan kegiatan ekonomi. Contohnya ketika kita makan, nasi yang kita makan ini juga ada karena kegiatan ekonomi. Contoh seperti ini, petani ketika panen beras ya, panen padi kan menjadi beras. Itu pun kalau anak petani mungkin ya langsung bisa menikmatinya ya, setelah panen digiling, dirismilkan jadi beras. Tetapi jika orang lain yang tidak memiliki sawah, itu juga panjang prosesnya. Contohnya ketika dipanen, terus digiling, dirismil jadi beras, beras dibeli oleh penjual ya. Nah, nanti Bapak Ibu kalian membeli di penjual tersebut. Itu ada siklus ekonomi ya. Nah, dari kegiatan tersebut mari kita saling menghargai satu sama lain. Dari padi itu, dari nasi itu, ketika kalian makan, hendaklah kalian memakan sesuai dengan kapasitas yang kalian ingin makan. Jadi ketika makan jangan sampai kalian berlebihan dan tidak dihabiskan, membuang nasi ya. Itu juga menyakiti perasaan para petani ya. Ketika kalian makan, hendaklah diukur apakah kalian bisa menghabiskan nasi tersebut atau tidak. Itu baru masalah nasi ya anak-anak semua, belum masalah yang lain. Baik, itu dulu anak-anak materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran di kemudian hari dengan materi yang lain. Tetap semangat, semoga kalian sehat semua, semoga lekas membaik dari keadaan yang seperti ini. Semoga kita tetap bersabar dan kita tetap bisa menjalani ini semua dengan cara yang terbaik. Itu dulu dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.